Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Amanda Putri dengan NIM 21053182. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, dari kelompok 13 tentang sumber pembiayaan pembangunan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Salsa Amanda Putri, dengan NIM 21053182, dengan rekan saya, Suci Rahmadani, dengan NIM 21053188. Baiklah, untuk materi ini yang pertama ada arti penting modal. 1. Pentingnya modal asing. Masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Yang kedua, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan. Yang ketiga ada tidak menutup kemungkinan para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Selanjutnya, jenis investasi asing. Investasi internasional secara garis besar terbagi ke dalam kategori berikut. Yang pertama, ada investasi langsung asing. Investasi ini terdiri dari investasi horizontal, investasi vertikal, dan investasi konglomerat. Yang kedua ada investasi portofolio asing. Investasi portofolio melibatkan pembelian saham, surat utang, reksadana, atau ETF, atau jenis instrumen keuangan lainnya di negara tujuan. Mereka lebih dapat diperdagangkan dan biasanya kurang permanen. Beberapa mengambil jangka waktu pendek, terutama untuk tujuan spekulatif, sementara itu lainnya berorientasi sedikit lebih panjang. Selanjutnya ada bantuan bersyarat dengan bantuan tidak bersyarat. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia meluncurkan program bantuan dana tunai bersyarat berupa program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Yang terakhir yaitu bantuan tidak bersyarat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tanpa adanya syarat tertentu. Penerima bantuan ini bisa dari perekonomian atas hingga perekonomian menengah ke bawah. Seperti bantuan BLT. Bantuan BLT ini yaitu bantuan secara langsung tunai yang juga berasal dari pemerintah. Seperti contohnya BLT pada masa COVID-19. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.